Tadi sudah dibacakan wasiat dari yang membaca, yang menyanyikan lagu juga, ya jangan silau dengan kertas mengkilat dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan. Yang hanya mau sebagai amit hanya minta satu, ini nasihat untuk semua yang tamat, yang belum tamat, dan semua hadirin yang ada di sini. Niki Syekh Tiang, Syekh Mustafa hadir. Kita sebagai tulab, beliau nasihati dulu harus menjaga akhlak, ya. Akhlak, ya. Akhlak sebagai tulab dan thalibat. Sampai beliau memberikan kita batasan dulu. Beliau berbahasa, bahkan ini bahasa beliau untuk beliau hadir. Waktu yang lagi belajar mengaji di beliau, bahkan napas antara laki-laki dan perempuan. Itu bahasa beliau. Nih, saat yang niki saya Mustafa hadir beliau. Kita masih catat itu sebagai tulab beliau, masih kita tulis di kitab kita. Jadi jauhkan napas antara laki-laki dan, iya, dengar berjawab. Coba ulang. Siapa yang berbahasa itu? Paham? Belum paham. Harus penjelasan dulu. Nggih, ini sebagian ngeremeng. Nih, ya. Nanti saya jelaskan. Saya lanjut dulu. Akhlak kepada guru, akhlak kepada buku, itu syarat kita mendapatkan ilmu. Ya, buku jangan ditaruh di bawah, ya, di atas. Dulu pernah Syekh Majid waktu di masjid, beliau pernah menegur kita waktu pelajaran karena kitab taruh di bawah. Itu tidak boleh. Kita harus hormat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena apa coba? Karena apa? Karena akhlak, bukan karena nasab, bukan karena harta bendanya, bukan karena kecerdasan intelektualnya, bukan. Karena akhlak. Itu nomor satu bagi tulab. Saya perhatikan tulab dan thalibat ma'had ampura atau diketahui juga oleh para masyayikh menurun. Akhlak tulab dan thalibat ma'had yang perhatikan menurun. Kita harus jujur mengatakan itu, yang sebagai amit jujur mengatakan itu. Mungkin perlu lebih dipertegas lagi oleh para masyayikh. Yang sebagai amit alhamdulillah memantau Mahatiki 24 jam, kalau ada 30 jam. Cuma sehari semalam itu ada 24 jam. Masalah akhlak. Di dalam ayat dijelaskan, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad lebih hebat karena akhlak. Karena akhlak mulianya beliau. Jadi ilmu itu tanpa akhlak yang baik, keberkahannya tidak akan ada. Dan sebagainya hilang. Barokah ilmu itu tidak ada apa-apanya, itu tidak ada. Ini baru arak dengan akad pada biur. Itu bukan akhlak tulab ma'had. Saya tidak setuju sebagai amit, saya keberatan. Yang secara pribadi sangat keberatan tulab ma'had teriak di saat ada orang akad nikah. Yaitu akad nikah sesuatu yang sakral. Silahkan didengarkan baik-baik. Kalau ada kesalahan itu wajar. Orang tumben itu wajar. Ya kalau masalah bilang sah ya tidak apa-apa. Tapi bukan senyum, bukan ketawa. Sah sudah. Karena kita sebagai saksi. Tapi begitu ada kesalahan, begitu ada yang serah mahar biasanya ribut.
Makanya itu yang minta mulai tahun depan tidak ada akad nikah di acara zikron. Akad nikah boleh ada di acara ngurisan, tidak di acara zikron, karena merusak sakral acara zikron. Zikron ini penamatan untuk tulab yang tamat. Kita akan mendoakan anak-anak kita untuk tamat, kembali ke masyarakat, menjadi insan yang baik, menjadi pejuang, menjadi panji-panji Nahdlatul Wathon yang sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Dan kepada tulab baru kita menerimanya dengan mayung sebungkul, juga dengan benar-benar penuh dengan makna keberkahan itu sendiri. Jadi tolong diperhatikan untuk semua, bukan untuk tulab, untuk panitia, untuk masyayikh, ustadz, orang tua, semuanya perlu diperbaiki. Untuk mutaharijin, mutaharijat, semuanya harus. Mahat ini bijen Bapak Maulana Syekh Ari Insi Umuna. Bapak Maulana Syekh punya bija telu, Siti Rauhun, Siti Rehanun, Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asafiyah. Jangan kalian rusak Mahat ini dengan gaya-gaya modern, dengan gaya-gaya milenial. Mahat tidak boleh milenial, Mahat apa adanya. Mahat butuh dengan seragam putih, bukan seragam yang putih, hatinya yang perlu putih, yaitu dengan akhlak. Itu yang harus diperhatikan, karena ilmu yang barokah itu tidak akan datang kepada orang yang tidak berakhlak, atau akhlaknya setengah-setengah, atau akhlaknya kurang sedikit. Ya, paham? Paham? Yuk, tidem. Paham, Dek? Berhenti. Kena ada salah. Namun kena gawe. Kita jaga itu. Jadi sini ada banin, ada banat, ya. Saya harapkan interaksi tidak perlu ada. Kalau tidak terlalu perlu, tidak perlu ada. Jaga nama Mahat itu. Jangan merukai perasaan Bapak Maulana Syekh sebagai pendiri Mahat ini. Jaga itu. Saya minta sebagai amit, jaga itu. Dan para masyayikh yang tunas, tolong untuk dijaga itu, ya. Jangan merusak itu. Ada batasan. Harus diperhatikan. Kelihatannya sepele, cuma ingat apa bahasa saya Mustafa baru saya kesampaian. Iya bahasa saya hadir. Cek mina ketuaan baik, mana saya berketuaan. Maju ketuaan beliau. Jadi itu perlu diperhatikan. Begitu juga Umuna dipilih menjadi pewaris Nahdlatul Wathon, dipilih menjadi penerima kuasa Nahdlatul Wathon karena akhlak beliau, akhlak pada orang tua, sami'na wa ta'na kepada orang tua, beliau mati kepada orang tua, beliau tidak pernah carmuk kepada Bapak Maulana Syekh, beliau apa adanya, beliau diberikan Nahdlatul Wathon, beliau diberikan surat kuasa. Isi surat kuasa berhak mengurus seluruh madrasah, mengurus organisasi, dan mengurus semua harta kekayaan Nahdlatul Wathon. Disebut heller juga di sana. Itu salah satu isi surat kuasa. Ya, paham? Semua dari apa? Dari akhlak. Akhlak itu banyak, ya. Pada orang tua, pada guru, kepada kitab, dan lain sebagainya. Itu harus dijaga. Ya. Itu harus diperbaiki. Kalau ada yang kurang-kurang, tolong diperbaiki. Mulai sekarang, kalau memang ada yang tidak sesuai dengan arahan Amit, segera di stop, segera diperbaiki. Tidak ada kata terlambat kalau mau, ya kan? Ada nggak kata terlambat? Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala aja tidak ada kata terlambat. Yang penting dia teman mati masih teman ada mau.
Dan Allah Maha Pemaaf. Apalagi memperbaiki diri sendiri sekarang, pandai dengan ampun, pada istighfar banyak-banyak. Tuh. Jadi sopan santun sama santri. Ada yang bertanya. Sebelum bertanya, kita bikin ada yang bertanya. Ada senat, ada tulab dan tolibat. Dia batasi diri. Bisa kok. Bisa. Kalau masa tidak masuk, ada yang coba masuk dari Banat masuk ke Banat. Jangan dari Banin masuk ke Banat. Tidak ada kebarokahan itu, tidak ada. Beda dengan Mas Syekh. Memang tugasnya ngajar dari zaman Bapak Maulana Syekh. Ngerti? Ya, untuk senat yang sekarang dan senat yang akan datang diperhatikan. Harus ada batasnya. Ruangan senat di sana nanti kita bagi. Saat ada ruangan senat untuk Banin, ya Banin saja. Tidak ada alasan Minang Mas Teh masuk ke dalam Banat, tidak ada alasan. Saya sebagai Amit sangat berkeberatan. Cuma si penuh pegawaian di kau mau bertegur, nani kena tegur. Beberapa kali saya kesini ngecek, begitu keadaannya. Ya, diperbaiki untuk tulab dan tolibat yang baru, tolong diperhatikan. Perbaiki diri. Jangan ada hal-hal yang begitu. Kita sebagai Amit dan para masai milun tanggung dosa namun tak ada ang. Redon pada bang berdosa. Redon deh. Masa made Amit ke masai selalu berdosa. Kumuna sangat pada pesantren berdosa. Nama ada. Namun dia adik stop. Jangan ada hal-hal gitu. Kasihan masainya, kasihan Amit ini. Priakang Ubuna sudah bangun pondok pesantren 25 hektar tanah ini. Rusak gara-gara santrinya. Rusak gara-gara tulab dan tolibat. Sangat disayangkan hal itu. Sangat disayangkan. Ya, jadi coba kita murajaah diri, nasihat untuk semua, bukan untuk 1-2 orang, untuk semua yang hadir, untuk kita yang hadir, untuk yang pegang mic niki juga, yang pidato niki juga, kita semuanya pada perbaiki diri, perbaiki niat masuk ke mahat untuk tulab baru dan terlibat baru, perbaiki niat masuk ke mahat untuk mencari kebarokahan dari pendiri Nahdlatul Ulama ini dah tercinta Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Cari keberkahan dari beliau melalui umunah, melalui mahat ini. Ya, saya tidak panjang, nanti ada 2 pengajian. Ini sudah siang. Ya, ingat pesan Bapak Maulana Syekh, sebelum selesai berdoa tidak boleh ada yang berdiri, karena keberkahan itu terletak sampai akhir. Kalau berdiri sebelum selesai doa, ini tidak dapat barokah atau pelang. Jadilah lelah nekan jauh datang ngaji. Ya, untuk jamaah yang di belakang, nikmat selesai doa sampai amin selesai, ini pada terus milu pada berdoa nggih. Ya, itu pesan dari pendiri mahat, dari pendiri Nahdlatul Ulama nggih. Yang tidak berpanjang lebar, cuma itu nasihat yang jaga akhlak kalian untuk semua. Ya, tidak ada nama milenial di pondok pesantren. Pondok pesantren untuk mendidik semua anak-anak kita untuk menjadi yang baik ke depannya, untuk berakhlak mulia. Cuma itu pesan dari saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.